Saya percaya malam hari ini sekalipun begitu banyak keterbatasan yang kita rasakan saat ini, tapi saya percaya bahwa kerinduan kita untuk kita mau datang ke hadirat Tuhan itu lebih besar dari apapun juga. Dan di malam hari ini mari sama-sama kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh, mari kita mau naikkan setiap pujian kita hanya bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dari awal kita ingat pujian ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri bagi Dia. Amin tuh. Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga, kami siap untuk memuji memuliakan namamu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyatakan betapa besar kuasa Tuhan yang tercurah atas setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yang ada di rumah, sama-sama kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau menyatakan bahwa sungguh besar Tuhan kita. Dia adalah perisai bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oh. Haleluya. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Mari kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Ku diberi kuasa dari Raja mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Haleluya. Puji Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, Amin. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, Katakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan bila Allah ada. Bila
kita dibebaskan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, haleluya, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Amen. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sekali lagi serukan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya pada saat sore hari ini, kami datang kepada Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami percaya bahwa hikmat yang daripada Allah menjadi bagian milik hamba-Mu. Bahkan setiap kami Tuhan jemaat-Mu, dimanapun kami pergi dan berada saat ini, kami percaya Tuhan, hati kami siap untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di saat malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hani Rompis. Haleluya.
Selamat malam buat jemaat yang ada di rumah. Doa kami semuanya supaya Tuhan tetap menjaga. Doa kami saudara baik-baik saja, saudara semuanya sehat, tubuh saudara, jiwa, roh kita di dalam penjagaan Tuhan. Malam hari ini, mari kita lihat Allah yang Maha Kuasa yang dapat bekerja di dalam kehidupan kita, orang yang percaya. Mari kita buka Alkitab. Saya baca dalam Yesaya pasal 40 dan ayat yang ke-26. Buku Yesaya pasalnya yang ke-40 dan ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Puji Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, saudara sekalian, ada beberapa latar belakang dari ayat-ayat ini, khususnya pasal 40. Ini adalah nubuatan atau firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada Yehuda, khususnya saudara, supaya mereka, saudara, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap meyakini Tuhan itu tidak dapat disetarakan dengan apapun juga. Bahwa Allah Israel itu yang pernah diperkenalkan kepada bapak-bapak Israel, saudara-saudara, tentang Allah yang Maha Kuasa ini, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, nama itu pernah disampaikan di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, waktu Abraham berumur 99 tahun, lalu Allah berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Jadi Yesaya sampaikan supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan dan bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan, saudara. Segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Sebab itu saya percaya bahwa saudara-saudara, Tuhan itu berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Allah kita yang kita sembah dalam Yesus yang tidak dapat dibandingkan dengan kuasa apapun, saudara-saudara. Dia tidak dapat disamakan dengan apapun juga, dan Dia dapat mengendalikan segala sesuatu. Nah, kalimat Allah yang Maha Kuasa ini, saudara-saudara, ada beberapa banyak pengertian. Tapi malam hari ini, jemaat yang ada di rumah, kita akan melihat 3 hal saja berkaitan dengan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada orang Israel tentang Allah yang Maha Kuasa yang sudah diperkenalkan kepada bapak-bapak leluhur dari bangsa Israel. Yang pertama, saudara sekalian, kita melihat Allah yang Maha Kuasa ini berkaitan dengan berkat-Nya itu tidak berhenti, atau berkat Tuhan itu tetap. Kalau kita bicara berkat Tuhan, saudara, ini bicara tentang kasih Tuhan. Bicara tentang kemurahan Tuhan. Tidak hanya bicara tentang berkat jasmani saja, tapi ini bicara juga tentang berkat secara rohani. Haleluya. Alkitab berkata bahwa kalau Tuhan sudah memberkati, itu tetap adanya. Kalau Tuhan memberkati, itu terus akan berjalan dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya kepada bangsa Israel. Alkitab berkata kalau Tuhan yang buka, maka saudara-saudara,
tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Saudara, jadi berkat Tuhan itu, saudara, keselamatan itu tetap selama kita itu percaya kepada Tuhan. Kesehatan itu ada, saudara, itu akan tetap selama kita ada dekat dengan Tuhan. Bukankah Yohanes pasal 15 ayat 4 saya baca buat jemaat di rumah. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 16 bagian B. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saudara, sekali lagi kalau kita bicara tentang hasil, berkat ini tidak kita bicara kemudian kepada hal yang jasmani saja, tapi kepada hal yang rohani, saudara. Bahwa Alkitab menjanjikan selama kita itu percaya kepada Allah, maka berkat itu tetap. Selama kita dekat dengan Tuhan, saudara, maka janji ini terus digenapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada pokok, ada ranting. Saudara, ada pokok, ada ranting. Dari semua, saya dengan istri 4 tahun ini menanam anggur, saudara. Artinya ya dapat bibit kita tanam dan beberapa tahun ini menghasilkan buah. Saudara, meskipun itu tidak banyak. Dan beberapa pelajaran yang saya dapat ilmu banyak dari soal pohon anggur ini. Selain saya belajar dari beberapa buku tentang bagaimana memelihara pohon anggur itu. Jadi ada batang, ada ranting. Saudara, maka kita lihat dari ranting itu ada kemudian bertumbuh pucuk, saudara, yang kemudian berapa banyak buku berkata itu tidak akan gunanya nanti. Maka sebab itu supaya dia berbuah, maka pucuk-pucuk itu harus dipotong. Ya saudara. Nah, ranting itu, saudara, itu akan berbuah selama dia itu melekat, dia dekat dengan pokok. Maka pucuk-pucuk itu, saudara, saya sudah coba, saya pelihara pucuknya memang tidak ada guna. Bahkan ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Oleh sebab itu ranting itu harus tetap kepada cabang. Banyak pelajaran di sini, saudara. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita percaya Tuhan, saudara, berkat ini tetap. Haleluya. Jadi percayalah kepada Tuhan, maka keamanan, keselamatan, perlindungan kesehatan itu tetap Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dibandingkan, disetarakan dengan apapun. Manusia itu terbatas, ataupun apa yang ada di langit, di bawah bumi, saudara, itu terbatas. Allah kita berkuasa, sebab Dia pencipta dari segala sesuatu. Saudara sekalian, yang kedua kita lihat, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Kuasa terkait dengan Allah dapat melakukan suatu perkara sesuai kehendaknya. Saudara, yang kedua, Allah dapat melakukan sesuatu perkara sesuai kehendaknya. Mazmur pasal 115 ayat yang ketiga. Mazmur 115 dan ayat yang ketiga. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Satu kali ada anak sekolah minggu umur 10 tahun tanya sama saya, Om Gembala, apa itu kehendak Tuhan? Wah, repot juga menjawabnya, saudara, dengan bahasa yang lebih gampang. Tapi saya ingat lagu yang kemudian ibu-ibu di gereja suka nyanyikan, yaitu suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jadi saya ingat itu, lalu saya bilang, kamu kalau suka es krim yang bagaimana rasanya? Apakah
rasa vanila atau apa. Oh, dia suka coklat. Dia suka coklat. Jadi kalau yang enggak coklat dia enggak mau. Nah, saya dapat ide dari situ bahwa Tuhan juga begitu. Kehendak Tuhan itu, suka-suka Tuhan itu seperti itu. Tetapi dengan tujuan adalah baik. Saudara, suka-sukanya Tuhan, rancangan Tuhan itu sudah jelas bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu sudah jelas bukan untuk membahayakan. Rancangan suka-sukanya Tuhan di sini bukan hal yang negatif. Bukan sakit penyakit. Tetapi andai kata, saudara-saudara, ada bahaya. Andai kata. Saudara, dia adalah Allah yang maha kuasa, yang dia dapat melakukan sesuai dengan kehendaknya. Saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, semua di dalam kendali daripada Tuhan. Semua yang sedang terjadi ini terkontrol oleh Tuhan. Sebab dia maha ada. Dia ada di atas langit. Dia ada di dasar lautan. Dia di mana-mana tempat, termasuk ada di rumah saudara. Di dalam hidup saudara. Dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang lepas dari kendali daripada Tuhan. Haleluya. Maka Keluaran pasal 14 ayat 14, sebuah kisah dalam perjanjian lama tentang bangsa Israel ketika berhadapan dengan musuh mereka. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada beberapa penafsir yang memberikan komentar dari ayat ini. Saudara, bahwa Tuhan ingin mengajar Musa supaya beberapa komentar bahwa Musa ini terlatih di Mesir. Dia ahli berperang dan dia menguasai beberapa ilmu. Tapi kali ini Tuhan berkata, biarlah kehendakku yang bekerja, bukan kehendak kamu. Kamu hanya diam saja dan biar dia aku yang suka-suka Tuhan untuk bekerja. Kehendak Tuhan, kemauan Tuhan yang bekerja. Saudara, bukan Musa yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja. Dan hasilnya kita lihat, saudara, luar biasa. Kemenangan dialami, saudara, oleh bangsa Israel. Nah, hari-hari ini ada bagian kita di mana biarkan Tuhan yang bekerja. Saudara, ada bagian kita di mana kita lakukan, yaitu berdoa, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Seperti dalam Yesaya 40 tadi dan ayat yang ke-29 dan 30. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Jadi bagian kita adalah kita berdoa, kita berharap, dan kita tunggu bagian Tuhan untuk bekerja. Saya percaya kalau kita lakukan bagian kita, maka saudara-saudara kehendak Tuhan jadi, kita alami kemenangan. Karena Tuhan janji, dia adalah Allah yang berkuasa. Saudara, untuk dapat bekerja, tidak di luar kendali daripada Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, tetap beriman. Saya percaya Tuhan ada di pihak kita. Yang ketiga, saudara-saudara, jemaat yang ada di rumah, Allah yang maha kuasa itu, dari beberapa pengertian yang ketiga, yaitu adalah kuasanya lebih tinggi dari semua kuasa yang ada. Kuasanya lebih tinggi dari semua kuasa yang ada. Matius pasal 11 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, saudara, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bagian awal saja frasa saya angkat, semua telah diserahkan kepadaku. Saudara lihat, Allah dalam perjanjian lama itulah Yesus sang firman. Dia adalah Allah, semua telah diserahkan kepada Tuhan. Artinya saudara, kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini tidak dapat disetarakan dengan Yesus. Dia lebih tinggi dari apapun juga. Satu ayat lagi, Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Luar biasa, saudara. Yesus
Dia adalah yang berkuasa. Jadi apa yang disampaikan perjanjian lama tentang Allah yang berkuasa, itu digenapkan dalam Yesus. Maka ketika kita percaya Yesus, jangan takut. Ada Allah yang berkuasa, yang jauh lebih tinggi dari kuasa apapun di dalam dunia ini. Berbangga hatilah jemaat Tuhan, tetap percaya Tuhan. Saudara-saudara, di hari-hari ini iman kita lagi diuji. Percayalah kepada Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang berkuasa. Dia lebih tinggi dari kuasa apapun. Dia sudah ada, Dia telah ada dan akan ada. Semua yang di langit, di bawah bumi, kuasanya ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara, kita percaya Tuhan, kita percaya Allah, maka segala kuasa yang coba mengganggu kita dapat dikalahkan oleh kuasa daripada Tuhan. Yesus lebih unggul dari apapun juga. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada yang dapat seperti Yesus." Kali lagi, saudara, tidak ada yang dapat kita. Jadi ungkapan Yesaya tadi itu juga menunjuk kepada Yesus yang tidak dapat disetarakan dengan apapun juga. Dia ada di mana-mana tempat dan kita percaya Yesus itu maha hadir. Kuasanya tidak pernah berubah. Dan sering kita dengar ungkapan bahwa kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Karena Yesus lebih unggul dari apapun juga. Yesus lebih tinggi dari apapun juga. Yesus lebih tinggi dari hikmat apapun. Saudara, Yesus lebih tinggi dari pengetahuan apapun. Yesus lebih unggul dari kepandaian apapun. Yesus lebih tinggi dari semua dokter sebab dia adalah dokter di atas segala dokter. Yesus itu lebih tinggi dari para medis. Medis itu boleh. Tapi saudara, Yesus lebih lagi. Sebab saudara lihat suratan Petrus berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita mengalami kesembuhan. Sebab itu percayalah kepada Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa, saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha tinggi. Saudara, tidak ada kuasa yang lebih tinggi dari Yesus. Dia berkuasa di sorga dan ada di bumi. Mungkin satu ketika, saudara jemaat, mungkin satu ketika ada penyakit yang mungkin tidak dapat disembuhkan. Mungkin. Tapi puji Tuhan, kita ada Yesus yang berkuasa, saudara. Yang lebih tinggi dari apapun juga. Sebab itu hari-hari ini kita pertebal iman kita. Saudara, Nabi Yesaya menguatkan umat Tuhan di Yehuda supaya tetap percaya kepada Tuhan. Maka firman Tuhan malam hari ini, kalau ada yang mulai takut, ada yang cemas, saudara-saudara, percayalah kepada Allah. Saudara lihat bahwa Dia itu Allah yang berkuasa. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya Dia menyembuhkan kita. Hari-hari ini mari kita pertajam, kita pertebal iman kita kepada Tuhan. Saudara, Dia tidak hanya menjamin akan jasmani kita, tapi saya percaya Dia juga menjamin iman kita, saudara. Sebab iman itu akan semakin bertumbuh, kasih kita semakin akan bertumbuh, sukacita kita akan semakin maju. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hasilnya, buahnya saudara itu begitu banyak. Sebab itu saudara-saudara, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, meskipun kita beraktivitas di rumah, tetap percayalah kepada Tuhan, saudara. Berkatnya, kasihnya, kemurahannya itu tetap. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berkat itu tetap. Kemurahannya, rahmatnya itu, saya percaya setiap hari kasih Tuhan itu tetap ada, saudara. Dan itu tetap. Bagian kita sekali lagi tetap percaya kepada Tuhan. Lalu percayalah kepada Allah, saudara-saudara, karena semua di dalam kendali Tuhan. Semua di dalam kehendak Tuhan. Semua di dalam rencananya. Semua mendatangkan kebaikan.
Dan hari-hari ini saudara-saudara kita sedang melihat bahwa rancangan Tuhan itu besar. Dan saya percaya di balik semuanya ini ada satu hal yang luar biasa yang terjadi dalam iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah Allah itu lebih unggul dari manapun juga. Saudara, Dia berkuasa. Maka bersukacitalah kepada Tuhan karena kita memiliki Yesus yang adalah Allah yang maha kuasa. Saudara tetap berdoa di rumah, tetap dekat dengan Tuhan, tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Ingat, percayalah kepada Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Berkatnya tetap, saudara, kedaulatannya, kontrolnya, kendalinya, dan yang terakhir Dia itu berkuasa. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan jemaat yang ada di rumah. Sekali lagi tetap berdoa, kami berdoa supaya saudara semuanya di dalam penjagaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan kita nyanyikan satu lagu saja ref, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. G saja. Mari jemaat yang ada di rumah kita berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, haleluya, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, percaya kepada Tuhan, percaya Dia Allah berkuasa. Haleluya, berkatnya tetap, kehendak Tuhan dapat mengendalikan semuanya. Dia lebih tinggi dari apapun juga. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, melimpah Esa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah Esa. Berkatnya melimpah, Engkau Allah kami yang maha kuasa. Ribuan tahun sebelumnya, nama itu pernah berjumpa dengan Abraham. Dan dia tidak hanya menjamin akan kebutuhan jasmani, tetapi dia juga menjamin akan rohani mereka. Janji tentang keselamatan. Dan ini kemudian menjadi kepercayaan bangsa Israel. Sampai kepada tanah Kanaan. Mereka berbagi harta, membuat kerajaan. Yesaya tampil di zaman Hizkia, di zaman Yotam, dan berkata, percayalah kepada Allah. Meskipun ada kesulitan dan hambatan, Allah kita berkuasa, berkatnya itu tetap tidak berubah selama kita dekat dengan Tuhan. Kalau Allah bekerja itu sesuai dengan kehendaknya, dalam kendali Tuhan,
bagian kita untuk kemudian kita berdoa. Berharap bagian Tuhan. Tuhan berkata, engkau diam dan aku akan ganti berperang. Dan yang ketiga adalah kuasa Tuhan itu tidak dapat ditandingi. Dia lebih tinggi dari apapun juga. Dia lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Dia lebih tinggi dari hikmat manusia. Dia lebih tinggi dari dokter apapun. Dia lebih tinggi dari para medis. Saudara, dia Allah yang berkuasa dan telah dibuktikan. Alkitab memberikan banyak contoh. Haleluya. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini sedang berdoa bersama-sama. Ulurkan tangan Tuhan. Engkau jamah. Mungkin dia cemas. Mungkin dia takut. Oh, Tuhan berikan kekuatan iman. Buat dia semakin percaya kepada Allah. Bahwa engkau jauh lebih tinggi dari apapun juga. Maka kalau kita mendekat kepada Allah yang maha kuasa ini, maka kami mendapati hidup kami penuh dengan sukacita. Ada damai sejahtera, ada buah-buah kasih yang dihasilkan oleh karena Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat jemaat Tuhan semua di rumah. Supaya mereka terus sehat-sehat saja. Mereka baik-baik saja. Tetap dijaga Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Kami bangga punya Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih kami dengarkan firman Tuhan, mengucap syukur. Yang percaya di rumah semuanya kita berkata, amin. Tuhan memberkati.